Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Bagus Prasetyo, perwakilan dari Lombok 3, akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan tentang bisnis plan. Bisnis makanan memang tidak ada habisnya, bahkan dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Berbagai jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik dan unik tentunya. Usaha yang kami angkat adalah keripik, yakni keripik bayam. Alasan kami untuk menjual keripik bayam ini adalah karena kami melihat sudah banyak jenis keripik yang dijual oleh beberapa orang. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari bisnis plan. Yang pertama, sebagai literatur atau referensi untuk calon wirausaha dalam memulai usaha. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang wirausaha. Selanjutnya, tujuan dari bisnis plan ini. Yang pertama, bisnis plan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, membuat mahasiswa ini lebih kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Baik, selanjutnya saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai produk kami. Produk kami ini ialah nyam-nyam snack. Nyam-nyam snack ini adalah keripik yang berbahan dasar bayam yang dibaluri tepung yang memiliki rasa yang enak dan juga renyah. Kami juga menyediakan beberapa varian rasa, diantaranya original, balado, dan juga pedas. Untuk bahan bakunya sendiri sudah terjamin kualitasnya dan higienis tentunya. Baik, selanjutnya adalah bahan baku yang dibutuhkan. Yang pertama, bayam, tepung beras, tepung tapioka, bawang putih, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, kemiri, penyedap rasa, bumbu balado, bon cabai, dan juga minyak. Sehingga total biaya bahan baku sebesar Rp28.000. Untuk peralatan yang diperlukan, yang pertama baskom, mangkok, sendok, pisau, cobek dan ulekan, kompor, wajan, spatula, dan saringan minyak. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan, yang pertama kertas minyak, standing pouch, dan stiker. Totalnya adalah Rp26.000. Selanjutnya biaya lain-lain, yang pertama LPG dengan total Rp13.000. Untuk selanjutnya adalah kalkulasi rencana anggarannya. Yang pertama, ada modal atau pemasukan. Modal atau pemasukan ini berasal dari total biaya yang dikeluarkan. Total biaya yang dikeluarkan ada biaya bahan baku, ditambah biaya perlengkapan, ditambah pula dengan biaya lain-lain. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, biaya bahan baku totalnya adalah Rp28.000, biaya perlengkapan totalnya Rp26.000, dan biaya lain-lain totalnya Rp13.000. Jadi total penjumlahan dari biaya-biaya tersebut adalah sebesar Rp67.000. Dari total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi dapat menghasilkan 12 unit produk. Selanjutnya yang kedua, yakni menentukan harga jual. Untuk menentukan harga jual, kita perlu menghitung harga pokok produksi terlebih dahulu. Untuk menghitung harga pokok produksi, caranya adalah dengan membagi jumlah biaya yang dikeluarkan, kemudian dibagi dengan jumlah hasil produksi. Jadi total biaya yang kita keluarkan sebesar Rp67.000 dibagi dengan jumlah hasil produksi, yaitu 12. Hasilnya adalah harga pokok, yakni sebesar Rp5.600. Setelah menghitung harga pokok produksi, barulah kita menentukan harga jual per unit produk. Cara menghitungnya dengan menjumlahkan harga pokok produk ditambah dengan laba yang diinginkan. Di sini laba yang kita inginkan adalah Rp1.900 per unit. Jadi harga pokok Rp5.600 ditambah dengan laba yang diinginkan Rp1.900, maka totalnya yakni Rp7.500. Jadi harga jual dari produk yakni Rp7.500 per paks. Yang ketiga, terkait perhitungan laba rugi. Kita perlu menghitung
Hal ini agar kita tahu seberapa besar kira-kira laba yang kita peroleh. Untuk menghitung labanya sendiri, caranya adalah dengan mengalihkan hasil produksi dengan harga jual. Setelah itu kurangkan dengan modal. Bisa dilihat di layar, hasil produksi 12. Kemudian dikalikan dengan harga jual 7.500. Sehingga hasilnya sebesar Rp90.000. Selanjutnya dikurangi dengan modal yaitu Rp67.000. Jadi total laba sebesar Rp23.000. Untuk mengkalkulasi persentase laba, hitung dengan cara membagi laba dengan modal kemudian dikali dengan 100%. Jadi untuk laba 23.000 dibagi dengan modal 67.000, kemudian hasilnya dikali dengan 100%. Maka perhitungan yang kita peroleh adalah 0,343. 0,343 jika kita persenkan maka menjadi 34,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Halim, NIM E2019-3007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, cara membuat keripik bayam. Kemudian yang kedua, bagaimana rencana anggaran. Setelah itu yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran. Dan yang keempat yaitu analisis SWOT. Yang pertama, cara membuat keripik bayam. Langkah yang pertama, cuci bersih bayam terlebih dahulu, kemudian tiriskan. Kemudian langkah yang kedua, sambil menunggu bayam ditiriskan, kemudian siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Di antaranya bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit 1 sendok teh, kemiri 2 butir, dan tambahkan garam setengah sendok makan. Kemudian kita haluskan. Setelah dihaluskan, menuju langkah yang ketiga, yaitu siapkan baskom untuk tempat mencampur semua bahan yang nantinya akan menjadi adonan. Kemudian langkah yang keempat, campurkan tepung beras, tepung kanji, bumbu yang sudah dihaluskan, serta air sebanyak 250-300 ml ke dalam baskom yang sudah disiapkan tadi. Kemudian langkah yang kelima yaitu aduk rata semua bahan yang telah dicampur dan tambahkan penyedap rasa. Kemudian langkah yang keenam, jika dirasa adonannya sudah pas dari segi rasa dan teksturnya, berarti adonan tersebut sudah siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketujuh. Selanjutnya panaskan minyak goreng ke dalam wajan. Kemudian tahap yang ke-8, masukkan lembar per lembar bayam ke dalam adonan. Kemudian tahap yang ke-9, tunggu hingga minyak goreng panas. Kemudian goreng bayam dengan mengangkat bayam dari adonan, kemudian masukkan ke dalam wajan. Kemudian langkah yang ke-10, goreng bayam hingga bertekstur agak kecoklatan dan keras atau renyah, kemudian ditiriskan. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-11, yaitu keripik bayam sudah siap untuk disajikan. Untuk menambah cita rasa sesuai selera, bisa ditambahkan bumbu-bumbu seperti bumbu balado dan pedas sesuai keinginan. Selanjutnya, jika akan dikemas, maka bisa dilanjutkan untuk proses pengemasan. Selanjutnya yang kedua yaitu rencana anggaran. Rencana anggaran terdiri dari yang pertama modal atau pemasukan, kemudian yang kedua penentuan harga jual, dan kemudian yang ketiga perhitungan laba atau rugi. Yang pertama, modal atau pemasukan. Modal yang dikeluarkan dalam sekali produksi adalah sebesar Rp67.000 dengan rincian total biaya sama dengan bahan baku ditambah perlengkapan ditambah biaya lain sama dengan Rp28.000 untuk biaya bahan baku ditambah Rp26.000 yaitu biaya perlengkapan ditambah Rp13.000 dari biaya lain sama dengan Rp67.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp67.000. Dari total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi dapat menghasilkan sebanyak 12 unit produk. Kemudian yang kedua, penentuan harga jual. Pertama-tama kita tentukan harga pokok terlebih dahulu. Harga pokok produksi sama dengan total biaya dibagi hasil produksi sama dengan total biaya sama dengan 67.000 dibagi hasil produksi
adalah 12. Jadi 67.000 dibagi 12 sama dengan 5.600. Jadi harga pokok produksi adalah 5.600. Kemudian harga jual sama dengan harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Harga pokok tadi sebesar 5.600 ditambah laba yang diinginkan sebesar 1.900. Jadi 5.600 ditambah 1.900 sama dengan 7.500. Jadi harga jual dari produk yaitu 7.500 per PCS atau per satu produk. Kemudian yang ketiga, perhitungan laba rugi. Laba sama dengan hasil produksi dikali harga jual, kemudian dikurangi modal. Hasil produksi tadi sebanyak 12, kemudian dikali harga jual sebesar 7.500, kemudian dikurangi modal sebesar 67.000. Jadi 12 dikali 7.500 sama dengan 90.000, kemudian dikurangi modal sebesar 67.000 sama dengan 23.000 laba yang kita dapatkan. Kemudian presentasi laba. Presentasi laba sama dengan laba dibagi modal. Laba sebesar 23.000 kemudian dibagi dengan modal sebesar 67.000, kemudian dikalikan 100%. Maka hasil yang kita dapatkan sebesar 34,3%. Selanjutnya yaitu yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami yakni dengan memanfaatkan teknologi dengan cara mempromosikan lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media sosial lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang keempat yaitu ancaman. Yang pertama kekuatan. Kekuatan dari produk kami yaitu yang pertama bahan mudah didapatkan. Yang kedua proses pembuatannya mudah. Kemudian yang ketiga produk selalu dalam keadaan baru karena umur produk itu relatif singkat. Kemudian yang keempat mempunyai merek. Dan yang kelima harganya terjangkau untuk semua kalangan, baik itu kalangan muda maupun kalangan tua. Kemudian yang kedua kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu yakni ditakutkan produk tersebut tidak tahan lama. Kemudian yang ketiga yaitu peluang. Peluang dari produk kami yang pertama, proses pembuatan dan pengelolaan bisnis relatif mudah. Kemudian yang kedua harga bahan baku yang murah. Kemudian yang ketiga mudah mengembangkan wilayah pemasarannya. Kemudian yang terakhir ancaman. Ancaman dari produk kami yaitu munculnya produk yang sama dan munculnya pesaing baru dari industri. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan, dan apabila ada kata atau tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati Anda sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.